Topik 7. Pembiayaan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah sebagai berikut. Mampu memberi contoh mekanisme keuangan yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, mampu memberi contoh pengembangan kapasitas yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, mampu memberi contoh pemberdayaan masyarakat yang mendukung penerapan ekonomi sirkular. Materi pembelajarannya meliputi contoh mekanisme keuangan yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, contoh pengembangan kapasitas yang mendukung penerapan ekonomi sirkular, dan contoh pemberdayaan masyarakat yang mendukung penerapan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mendorong praktik berkelanjutan. Semua aspek keuangan memainkan peranan penting dalam transisi menuju ekonomi sirkular, terutama pembiayaan melalui investasi berkelanjutan dan alokasi dana. Dalam hal ini, investor, bank, dan perusahaan jasa keuangan lainnya memiliki skala, jangkauan, dan keahlian untuk mendorong dan mendukung bisnis agar melakukan perubahan. Bank dan lembaga pemberi pinjaman dapat memberikan instrumen kredit kepada perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular berupa obligasi atau pinjaman yang berbanding dengan hasil. Lembaga non-komersial seperti lembaga pembangunan atau filantropi swasta juga dapat memberikan pendanaan bersama melalui hibah, modal publik, atau sarana yang didukung pemerintah. Pada umumnya, lembaga-lembaga ini memiliki syarat pembiayaan yang tidak terlalu ketat sehingga memungkinkan untuk pengambilan jangka pendek dan menengah. Sementara, investor komersial memiliki rentang investasi jangka panjang yang berpotensi untuk mendanai bisnis yang bersifat disruptif. Jenis pembiayaan lain yang mendukung ekonomi sirkular adalah corporate venturing. Corporate venturing melibatkan para pemain korporat agar menemukan, mendukung, dan berinvestasi di perusahaan tahap awal. Biasanya, targetnya adalah perusahaan startup yang memiliki proposisi nilai inovatif bagi industri mereka. Upaya investasi ini dapat membantu perusahaan besar meningkatkan inovasi dan juga berpotensi mengamankan akses investasi awal ke bisnis yang menjanjikan. Dalam beberapa kasus, perusahaan Ventura dapat bertindak sebagai akselerator, menyediakan platform bagi perusahaan startup untuk mengembangkan penawaran mereka dan kemudian membawanya ke pasar. Salah satu contoh perusahaan Ventura adalah Enview. Perusahaan sosial lingkungan di Belanda ini bekerja sama dengan 11 mitra dari berbagai bidang untuk memberikan bantuan pendanaan kepada 27 startup di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang memiliki fokus usaha penanganan masalah sosial dan lingkungan, serta membantu perusahaan tersebut masuk ke dalam pasar. Kebijakan-kebijakan untuk mendorong pengurangan sampah juga diterapkan di Indonesia. Pemerintah menerapkan tax holiday bagi industri yang bekerja keras untuk mengatasi masalah limbah. Perusahaan daur ulang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan manfaat dari tax holiday ini. Dengan PP 81/2009 tentang pengelolaan sampah dan Permen LHK P.75/2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang mewujudkan prinsip Extended Producer Responsibility, diharapkan menjadi peluang bagi pihak swasta yang berkontribusi khususnya produsen plastik untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Selain itu, untuk lebih mendorong konsumen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai secara nasional, Kemenkeu juga menyiapkan cukai plastik yang akan diberlakukan pada semua kantong plastik sekali pakai. Insentif fiskal juga diberlakukan sejak 2019. Ada dana alokasi khusus yang akan diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki catatan baik dan terbukti dalam mengurangi sampah plastiknya. Banjarmasin, kota pertama di Indonesia yang melarang kantong plastik, menjadi penerima pertama fasilitas ini pada tahun 2019 dan menerima hingga 9,5 miliar rupiah. Selain mendorong pengurangan sampah, pemerintah juga mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim.
Kementerian Keuangan dalam hal ini telah melakukan penyusunan, penerbitan dan pelaporan Green Sukuk dengan dukungan dari Innovative Financing Lab UNDP Indonesia. Terlampir dalam slide mengenai penerbitan Green Sukuk Global dan Green Sukuk Retail dari tahun ke tahun yang mengalami perkembangan di berbagai aspek dan telah berhasil membiayai 5 sektor yang paling layak, diantaranya renewable energy, efisiensi energi, pengelolaan limbah dan waste to energy, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan sustainable transportasi. Salah satu negara yang memberikan inisiatif dukungan pembiayaan terhadap ekonomi sirkular adalah pemerintah Jepang lewat Development Bank of Japan atau DBJ. DBJ merupakan lembaga keuangan yang berafiliasi dengan pemerintah yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Fokusnya adalah berinvestasi dan menyediakan pinjaman di 3 bidang prioritas, antara lain revitalisasi daerah, lingkungan, dan teknologi penciptaan industri baru. Beberapa inisiasi DBJ diantaranya adalah meluncurkan program Environmentally Rated Loan untuk mendukung perusahaan yang unggul dalam lingkungan. Ada pula Sustainability Linked Loan atau SLL yang memberikan syarat pinjaman berupa target terkait ESG atau Environmental, Social, and Governance. DBJ juga melakukan co-investment case lewat platform AirPlus Japan yang bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan daur ulang plastik bekas. Selain itu, DBJ juga bekerja sama dengan perusahaan Ventura US untuk mengembangkan teknologi daur ulang bahan-bahan kimia yang dapat mendaur ulang berbagai jenis plastik menjadi bahan mentah. Pengembangan kapasitas merupakan salah satu cara meningkatkan ekonomi sirkular di negara berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku bisnis dan pembuat kebijakan tentang manfaat pembangunan berkelanjutan, mencapai konsensus global tentang konsep ekonomi sirkular yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara, membuat kebijakan yang menarik bagi investor dan sektor swasta untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular dengan aksi iklim secara holistik, serta mengembangkan indikator standar ekonomi sirkular agar peningkatan bisa terlacak di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Pengembangan kapasitas berkelanjutan dalam ekonomi sirkular memiliki 3 tingkatan aspek penting. Tingkat pertama berada pada sistem yang aspeknya meliputi kerangka kerja aturan dan kebijakan. Tingkat kedua dimiliki oleh kelembagaan yang meliputi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, serta hubungan dan jaringan kelembagaan. Tingkat terakhir adalah tingkat individu yang aspek pentingnya meliputi pengetahuan, keterampilan, etika tingkah laku, pengelompokan pekerjaan, dan motivasi-motivasi. Contoh pengembangan kapasitas dalam ekonomi sirkular ini seperti mengintegrasikan keilmuan mengenai ekonomi sirkular dengan pendidikan formal atau informal. Pembelajar yang kritis akan mampu membedakan implementasi ramah lingkungan dengan yang bersifat greenwashing. Contoh lainnya adalah penguatan kapasitas stakeholder melalui advokasi kebijakan ekonomi sirkular serta kesadaran publik yang inklusif. Sebelum menyusun rencana dan kebijakan, stakeholder sebagai pemangku kepentingan harus memperkaya hasil asesmen awal dengan berbagai informasi penting dan meningkatkan pemahaman mengenai konsep ekonomi sirkular. Contoh nyata pengembangan kapasitas dalam ekonomi sirkular ini seperti diadakannya pertemuan tahunan SDGs Annual Conference untuk meningkatkan kesadaran pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait isu ekonomi sirkular. Selain itu, ada pula kegiatan Call for Paper dan Scientific Conference yang diikuti oleh akademisi dan praktisi. Tujuannya untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan teknologi terkini terkait ekonomi sirkular. Hasil dari pengembangan kapasitas tersebut bisa berupa produk-produk pengetahuan ekonomi sirkular bagi pemangku kepentingan, bisa juga berupa modul capacity building ekonomi sirkular, pelatihan dan lokakarya, serta berbagai produk lain yang bisa meningkatkan kesadaran publik mengenai ekonomi sirkular.
Ekonomi sirkular merubah praktik ekonomi linier dan memberikan paradigma baru dalam kegiatan ekonomi lewat strategi komunikasi dan penjangkauan yang melibatkan pemangku kepentingan. Strategi komunikasi dan penjangkauan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan, mempublikasikan proyek percontohan, mempromosikan produk, dan merangkul lebih banyak partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam membangun pengetahuan dan kapasitas implementasi ekonomi sirkular. Pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi sirkular ini juga akan fokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan ekonomi sirkular secara umum lewat berbagai saluran komunikasi. Optimasi pengetahuan ini juga diperkuat lewat buku, laporan, materi, ringkasan kebijakan, liputan media, dan kampanye media sosial yang mendukung penjangkauan di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Masyarakat sebagai konsumen juga harus mendapatkan informasi yang baik mengenai produk ramah lingkungan, salah satunya lewat Ecolabel Indonesia. Ecolabel adalah skema sertifikasi produk yang menunjukkan produk tersebut bertanggung jawab dan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan hidup lewat logo yang tertera pada produk. Masyarakat perlu mengetahui berbagai pilihan produk yang ada di pasaran serta dampak produk tersebut terhadap lingkungan. Informasi ini perlu disampaikan dengan baik oleh produsen, didukung oleh pihak-pihak berkepentingan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun LSM seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, dan lembaga-lembaga Ecolabel. Demikian topik pertemuan hari ini. Silakan melihat daftar referensi pada slide berikut. Terima kasih, Anda telah menyelesaikan materi kali ini tentang pembiayaan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. Change begins with It's So Fast.